Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Rantika, NPM 018 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak masif korupsi. Jadi, apa sih dampak masif korupsi itu? Korupsi itu adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang guna hanya untuk mementingkan keuntungan pribadinya dan merugikan orang lain. Salah satu contohnya yaitu penyuapan ataupun penyalahgunaan hak asasi manusia, yang mana hal tersebut dapat merugikan orang lain dan hanya mementingkan keuntungan pribadinya. Jadi korupsi ini memiliki dampak yang sangat banyak ataupun dampak negatif bagi kehidupan ekonomi negara ataupun masyarakat. Jadi terdapat beberapa bidang dalam dampak masif korupsi ini, salah satunya yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang birokrasi, kemudian bidang politik, bidang keamanan dan pertahanan, bidang pelayanan kesehatan, bidang hukum, dan juga bidang lingkungan. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit bidang-bidang tersebut. Salah satu di antaranya yaitu bidang ekonomi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi ini adalah sektor yang paling dominasi atau dominan, yang mana tujuan masyarakat ataupun tujuan seseorang untuk bekerja itu hanya untuk meningkatkan ekonominya demi mensejahterakan kehidupannya. Jadi, kecenderungan ekonomi inilah yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut dapat melakukan berbagai cara hanya untuk meningkatkan ekonominya, untuk mensejahterakan kehidupannya, supaya hidupnya menjadi enak, gitu kan. Sehingganya pejabat-pejabat negara, salah satu contohnya itu dapat melakukan korupsi hanya untuk meningkatkan ataupun menunjang kehidupannya, yang mana korupsi tersebut dapat mengakibatkan melemahnya kehidupan ekonomi negara. Salah satunya yaitu seperti pertumbuhan ekonomi yang terhambat, kemudian import barang yang semakin meningkat, kemudian program pembangunan yang melemah, dan juga utang negara yang semakin meningkat. Hal itulah tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berdampak pada negara. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial. Jadi tindak pidana korupsi ini tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga berdampak pada bidang sosial, sehingganya dapat merusak kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat. Jadi, dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan juga pemberdayaan penduduk masyarakat miskin itu kurang tepat, sehingganya kemiskinan masyarakat ini masih banyak terjadi ataupun belum bisa terminimalisir karena bisa disebabkan oleh adanya korupsi. Kemudian yang kedua adalah demoralisasi bangsa. Demoralisasi ini adalah kemerosotan akhlak ataupun kerusakan moral. Jadi tidak hanya berdampak di kalangan atas ataupun pejabat-pejabat maupun masyarakat dewasa, tetapi juga bisa berdampak pada anak-anak generasi bangsa, yang mana korupsi ini bisa dikatakan sesuatu hal yang biasa apabila terdengar di kalangan masyarakat, sehingganya korupsi ini dilakukan bisa secara turun-temurun, yang mana ini sangat berdampak buruk sekali bagi penerus bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kriminalitas yang sangat meningkat. Sudah jelas bahwasanya perilaku korupsi ini merupakan perilaku kriminalitas yang mana berdampak buruk sekali bagi berkembangnya negara. Kemudian yang ketiga adalah bidang birokrasi. Suatu negara membutuhkan pelayanan publik yang disebut dengan birokrasi.
yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan pemerintah yang baik atau pemerintah yang bersih itu dapat dilihat dari kinerja birokrasinya atau kinerja dari ketatanegaraannya. Birokrasi tiap-tiap negara itu menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya serta penyelenggaraan program-program pemerintah. Jadi bisa dikatakan apabila dalam bidang birokrasi ini terjadi penyelewengan atau dalam tanda kutip melakukan korupsi, maka bisa dikatakan bahwa program-program pemerintah itu tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingganya berdampak buruk pada perkembangan negara dan juga merugikan banyak masyarakat. Kemudian dalam bidang hukum, korupsi yang merajalela ini menyebabkan aparat mudah dibeli untuk membuat kebijakan atau keputusan apapun yang merusak ketahanan nasional. Jadi banyak sekali hakim ataupun pengacara yang menerima suap dalam menyelesaikan perkara kasus korupsi. Jadi sangat disayangkan sekali hukum di negara kita itu kurang bijak dalam melakukan dalam menyelenggarakan hukum ini. Salah satunya masih banyak sekali bidang dalam penyelenggaraan hukum ini seperti pengacara ataupun hakim ini masih saja banyak yang mau menerima penyuapan uang ataupun dalam bentuk apapun itu demi menyelesaikan perkara hukumnya. Jadi mungkin hanya 4 bidang itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ucapan yang menyimpang ketika saya menjelaskan ataupun terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.